Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang ini bersama saya, Tri Wahyuni, mahasiswi Pokjar BI dari Muara Enim, NIM 856802117 dengan tutor Ibu Eka Novianti SPD MPD yang sangat saya banggakan dan sangat saya sayangi. Siang ini teman-teman, saya memiliki kesempatan untuk menjelaskan tugas 3 yang diberikan oleh beliau mengenai tugas akhir mata pembelajaran perspektif mahasiswa BI tahun 2023-2024. Baiklah, saya mulai. Yang pertama, mengenai 5 langkah awal yang harus dilakukan guru apabila akan mengembangkan bahan ajar terhadap siswa. Menurut saya pribadi, yang harus kita kembangkan dalam sebelum membuat bahan ajar kepada siswa adalah yang pertama, kita harus mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Hal ini sangat penting karena dalam pemilihan mengidentifikasi tujuan pembelajaran akan membuat bahan ajar menjadi lebih teratur. Kita akan bisa menentukan apa yang ingin kita capai dari pembelajaran yang kita sampaikan kepada siswa. Yang kedua, kita tentunya harus memahami karakter siswa dengan melihat satu persatu karakter mereka, karena tentu saja di dalam kelas kita sebagai pengajar memiliki lebih dari 10 siswa yang pasti. Jadi dari sekian banyak siswa tentu saja kita harus memadupadankan, memasangkan bagaimana cara kita menyamakan karakter siswa dengan pribadi kita sebagai seorang pendidik. Dengan mengetahui karakter mereka, tentu saja kita bisa lebih mendekati dan bisa mentransfer ilmu-ilmu yang kita ingin sampaikan dengan baik. Yang ketiga, kita bisa melakukan riset materi dan sumber daya. Dari sini kita bisa melakukan riset tentang topik yang akan diajarkan dan sumber daya yang tersedia. Guru dapat menggunakan berbagai sumber termasuk buku LKS, jumlah, situs web, dan materi pembelajaran daring. Jadi di sini kita bisa menggunakan media yang tersedia di sekitar kita. Misalnya dari buku pembelajaran, kadang-kadang siswa merasa jenuh. Jadi kita bisa menggunakan media lain seperti media gambar, atau misalnya kita mencari situs web atau mencari buku-buku jurnal dari berbagai sumber yang sekarang dengan teknologi yang sangat maju. Tentu saja kita sebagai guru yang mengikuti zaman now, kita bisa mengajak siswa-siswi kita juga menjadi siswa-siswi yang terpelajar. Yang keempat, sebelum mengolah bahan ajar kita juga bisa melakukan penyesuaian kurikulum. Tentu saja di sini dengan kemajuan teknologi kita juga menerima berbagai macam perubahan kurikulum. Yang sebelumnya yang kita terima adalah kurikulum K13. Pada tahun ajaran baru nanti kebanyakan sekolah mungkin akan disamaratakan, yaitu penggunaan kurikulum Merdeka. Di sini tentu saja ada sedikit perubahan-perubahan yang mungkin akan berdampak terhadap program atau proses belajar anak. Cuma saya rasa di sini tentu saja tujuan dalam perubahan kurikulum ini semuanya akan demi kebaikan siswa-siswi pembelajar Indonesia. Dan yang terakhir, untuk bahan sebelum melakukan bahan ajar, tentu saja kita bisa mengembangkan materi ajar kita. Mari kita buat materi ajar yang menarik dan interaktif sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Gunakan berbagai media dan metode pengajaran seperti gambar, video, permainan yang saya jelaskan sebelumnya, diskusi kelompok misalnya, dan eksperimen untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan memfasilitasi pemahaman mereka. Sebagian siswa ada yang nyaman, ada yang merasa comfort ketika mereka belajar secara mandiri, tapi ada beberapa siswa yang pasif, mereka mengalami kesulitan saat menjawab, merespon berbagai soal ataupun pertanyaan dari gurunya. Saat mereka dipasangkan ke dalam kelompok, hal itu kadang-kadang bisa membantu proses mereka dalam pembelajaran karena mereka merasa terbantu dari kelompok mereka, dari teman-teman, dari interaksi sekitarnya. Jadi di sini kita tentu saja harus melihat bagaimana tujuan kebutuhan siswa kita masing-masing di kelas. Selanjutnya yang kedua, soal kedua mengenai pembelajaran berbasis masalah atau PBM. PBM adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah.
Di sini metode-metode ilmiah peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Pendekatan pembelajaran ini, siswa bisa mengikuti proses pemecahan masalah yang relevan atau sama dan autentik. Dalam pembelajaran berbasis masalah ini, siswa diberikan masalah yang menantang dan memerlukan pemecahan. Mereka kemudian menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk mencapai solusi atas masalah tersebut. Nah, hal ini tentu saja sangat menarik untuk beberapa siswa yang mungkin yang mempunyai kompetensi dalam kemampuan berbicara. Mereka sudah tidak mempunyai masalah dalam menyampaikan solusi sebuah tantangan permasalahan pengajaran. Tapi kembali ke permasalahan yang pertama, terhadap siswa yang pasif yang jarang memiliki komunikasi aktif di dalam kelas, ini tentu saja menjadi tantangan. Tapi bagaimana kita sebagai pengajar, kita harus merangsang siswa agar mereka semuanya memiliki kompetensi yang sama, memiliki arahan, memiliki tujuan, sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Dalam hal ini kita memberikan satu tantangan berupa masalah dalam pembelajaran. Kita berikan mereka soal, kita biarkan mereka untuk berdiskusi, untuk saling berkomunikasi satu sama lain, dan berusaha bagaimana cara yang harus mereka ambil untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran yang mereka sedang hadapi. Yang ketiga, terkait tentang pembelajaran pakem. Pembelajaran pakem, di sini guru harus aktif dalam memantau kegiatan belajar siswa. Guru harus memberikan umpan balik, mengajukan pertanyaan dan mempertanyakan gagasan siswa. Guru harus kreatif dan mengembangkan kegiatan yang beragam, membuat alat bantu atau media pembelajaran aktif, kreatif, dan mandiri yang kita sebut dengan pakem. Hal ini merupakan pendekatan yang menekankan pada peran aktif siswa dalam proses pembelajaran, peningkatan kreatif siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan memfasilitasi kemandirian belajar siswa. Hal ini merupakan termasuk pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai aspek pembelajaran. Dalam pembelajaran pakem, di sini kita bisa melihat beberapa perspektif guru, yaitu yang pertama pembelajaran aktif. Dalam perspektif guru menjadi fasilitator kepada siswa dalam pembelajaran. Jadi sebagai seorang guru, kita hendaklah selalu mendampingi siswa dalam proses pembelajarannya, karena dengan sekian banyak karakter siswa, tentu saja kita memiliki berbagai macam pula tantangan, tapi jangan sampai hal tersebut menjadi hambatan kita untuk memajukan kreatif mereka dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru harus merangsang kekreatifan siswa. Bagaimana caranya memberikan permasalahan, bagaimana caranya membuat mereka berpikir aktif dan kreatif, bagaimana cara mereka untuk menemukan solusi yang inovatif sehingga mereka bisa lebih percaya diri dalam pembelajaran yang mereka hadapi saat ini dan yang akan datang. Selanjutnya, kita harus menjadi pengajar yang memberikan pembelajaran yang efektif. Di sini guru memastikan bahwa pembelajaran yang terjadi mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jadi, apa yang kita ingin sampaikan dari awal, tentu saja hal tersebut kita bisa rangkum nantinya pada saat akhir pembelajaran, dan kita bisa meminta refleksi dari siswa terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi di sana kita mengetahui bagaimana tanggapan siswa, apakah mereka mengerti ataukah tidak. Selanjutnya bisa dipastikan sebagai pembelajaran mandiri. Di sini guru mendukung pengembangan kemandirian belajar siswa dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran mereka sendiri. Yang keempat, dari perspektif guru, jadi kita bisa melibatkan keaktifan siswa. Jangan sampai di sini siswa tidak bisa atau tidak mampu mengembangkan kekreatifan ide atau kekreatifan mereka dalam mengemukakan pendapat. Selanjutnya, yang keempat, dari perspektif guru, pembelajaran pakem melibatkan pengembangan keterampilan dan sikap siswa yang mendukung pembelajaran yang berkelanjutan dan bermakna.
Di sini tentu saja guru berperan sebagai fasilitator, mentor, dan pembimbing yang membantu siswa menjadi pembelajar yang aktif, kreatif, efektif, dan mandiri. Ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dan siap pakai untuk sukses dalam kehidupan siswa di masa depan dan memberi bekal karir yang sesuai harapan para siswa yang akan datang. Hal ini tentu saja bukan hanya untuk siswa itu sendiri, saya rasa. Saya sebagai pengajar, sebagai orang tua pengganti di sekolah, tentu saja sama rasanya memiliki harapan yang besar terhadap anak didik kita. Sama halnya lebih besar harapan yang besar, saya maksud yang dirasakan oleh orang tua siswa. Jadi di sini tentu saja melalui pembelajaran pakem, kita sebagai guru bisa mengajak dan mengarahkan siswa-siswi kita untuk menjadi siswa-siswi yang berinovatif, bukan hanya untuk sekarang, saat ini, tentu saja untuk masa depan mereka yang lebih sukses di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah mengenai kerugian yang terjadi jika evaluasi program pembelajaran tidak dilakukan. Nah, di sini tentu saja hal yang akan terjadi apabila evaluasi program pembelajaran tidak dilakukan. Yang pertama, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi kekurangan. Evaluasi di sini merupakan pembelajaran membantu mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan atau desain pembelajaran program. Jadi kita tidak tahu apabila evaluasi tidak terlaksana, kita tidak tahu di mana letak kekurangan atau kebutuhan siswa yang kita ajarkan. Yang kedua, tidak dapat menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi kita tidak akan menemukan pembelajaran yang efektif di sini. Sedangkan yang kita tahu, evaluasi merupakan hal yang dapat membantu dalam memahami keberhasilan siswa dan kebutuhan pembelajaran mereka. Tanpa evaluasi, sulit bagi pendidik untuk menyesuaikan program pembelajaran dengan kebutuhan individual atau individu atau kelompok. Yang ketiga, bisa menimbulkan risiko yang tidak tercapai dalam pembelajaran. Yang keempat, kesempatan untuk meningkatkan tidak dimanfaatkan karena saat kita tidak mengetahui bagaimana hasil dari evaluasi itu sendiri, bagaimana kita tahu di mana letak kelemahan siswa-siswi kita. Yang terakhir, akan terjadi pemborosan sumber daya tanpa evaluasi. Di sini ada risiko mengalokasikan sumber daya secara tidak efisien. Program yang tidak dievaluasi secara rutin mungkin terus menggunakan sumber daya seperti uang, waktu, tenaga saat kita mengajar tanpa mempertimbangkan apakah investasi tersebut memberikan hasil yang diinginkan. Jadi saat kita sudah memberikan fasilitas, baik itu dalam bentuk media pengajaran, entah itu fasilitas tambahan dari orang tua ataupun dari sekolah, saat hal itu tidak menunjang atau sesuai kebutuhan, hal itu akan terasa sia-sia dan tentu saja tidak akan memberikan hasil yang sempurna atau sesuai yang kita harapkan. Selanjutnya ada beberapa sumber daya atau luar sekolah LS yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan di luar dasar, yaitu yang pertama orang tua, yang kedua komunitas lokal, yang ketiga lembaga pemerintah daerah, yang keempat dunia usaha dan industri, dan yang kelima organisasi non pemerintah atau NGO. Oke, alhamdulillah, saya rasa itu saja pemaparan dari saya siang ini tentang tugas 3 saya. Saya harap bisa memberikan informasi yang baik dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Kepada Ibu Eka, saya ucapkan terima kasih banyak atas arahan dan bimbingan kepada saya selama ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat.